Apa yang kemudian ada di dalam pikiran Pak Prabowo ya saat ini melihat, wow, ini utang Wush segini, ini gimana solusinya ya? Tetapi masalahnya yang murah, yang mahal itu kenapa dipilih? Apakah ada faktor korupsi? Apakah ada faktor mahal? Tapi dari segi politik, dampak politiknya seperti apa ini? Makanya Pak Prabowo ketika ratas memerintahkan ketiga menteri cari solusi, Pak Prabowo hebat. Sebenarnya Indonesia tuh sudah pantas belum sih? Sudah mampu belum sih punya kereta cepat? Keuangan kita, fiskal kita, APBN kita tidak mampu untuk membiayai hal-hal seperti ini. Bus enak kok, cuman 38 menit Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Yang nggak enak itu bayar utangnya. Jadi jangan dibuat lagi, kalau lagi, oh gini kita cepat terus. Bukan itu. Ini masalah korupsi yang harus dibongkar. That's it. Halo, kembali lagi di On Point with Adistila Rasati. Ada beragam topik dan juga isu yang patut diperbincangkan dan juga menjadi sorotan. Apalagi kalau di pekan terakhir ini soal utang Wush yang makin ambyar. Siapa yang harus bayar? Ini dia yang menjadi topik kita yang paling hangat diperbincangkan. Dan hari ini saya akan membahas ini, soal utang Wush ini. Termasuk juga soal dampak ekonominya, dari soal politiknya. Apakah ini menjadi legacy atau kemudian justru menjadi beban ke pemerintahan baru, yakni di pemerintahan Prabowo Gibran? Kita akan membahasnya di hari ini di On Point with Adistila Rasati. Saya sudah kedatangan dua tamu spesial saya. Ada Pak Antoni Budiawan selaku Managing Director Political Economy and Policy Studies. Apa kabar Pak Antoni? Baik. Kemudian juga ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah, Dis. Gimana, Dis? Baik Saya juga. tadi nggak naik bus kok. Kalau naik bus bisa cepet ya? Atau mikirnya, waduh utangnya gimana nih ya, yang bayar siapa ya gitu ya? Iya, kalau nggak lewat bus kan bisa mampir di mana-mana. Oke, nah ini kita membahas hal yang kemudian jadi sorotan. Pada saat era kepemimpinan Joko Widodo, kita euforia, semuanya berbangga. Oh, kita akhirnya punya kereta cepat. Pertama, negara pertama di Asia Tenggara. Siapa yang nggak bangga begitu? Tapi kenapa kemudian belakangan barulah terkuak sebenarnya dari Wush ini kita punya utang dan menjadi beban. Negara mewariskan kita adalah hutang, Pak Antoni. Nah, Anda salah satu orang yang speak up soal bagaimana dampak ekonomi termasuk soal kerugian yang dihasilkan dari Wush ini. Bisa Anda ceritakan ini? Ya, ini sebetulnya bukannya sekonyong-konyong ini lalu kita suarakan, kita melihat bahwa ini ada masalah baru kita bicara. Sebetulnya dari sebelum itu mulai kita udah bicara semua ini akan ada masalah gitu. Dari tahun? Dari tahun 2015-2016 itu udah itu. Banyak masalahnya dari pengadaan proyeknya, dari studi kelayakannya yang tidak matang gitu kan, yang terindikasi hanya studi kelayakan dari Jepang diambil, terus kemudian ini kan jadi banyak sekali. Terus kemudian juga setelah ada pembiayaan, setelah ada bahwa di sini pembiayaannya kan 75% dari utang. Dan di situ dari China ini, proyek China ini ada 75% pembiayaan itu dengan suku bunga 2%. Padahal Jepang menawarkan 0,1%. Lah kok bisa yang dipilih malah bunganya yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunganya yang lebih rendah Jepang? Nah itu dia, itu yang kita pertanyakan dan kita protes. Kenapa bahwa di sini bisa begitu? Karena kalau kita hitung dengan kurs yang sekarang nih 16.300 kurang lebih rata-rata ya, itu bunga dari Jepang itu dengan proyek dia itu sekitar cuma 73 miliar rupiah per tahun. Ya, 73. Anggap saya 75 miliar rupiah bunganya per tahun. Sekarang ini dengan ada pembengkakan biaya itu menjadi 2 triliun. Bayangkan 75 miliar dengan 2 triliun untuk pembayaran bunga gitu. Karena apa? Pembengkakan biayanya sudah 2% itu 20 kali lipat dibandingkan dengan bunga dari Jepang, bahkan pembengkakan biayanya dikenakan 3,4%, 34 kali lipat gitu, dan itu pun diterima gitu. Nah itu bagaimana ya, itu
kok bisa diterima kan gitu kan ya? Kok bisa ini Sesimpel kan? itu pertanyaan kita kan? Iya. Kenapa kok malah nerima bunga yang lebih mahal dibandingin Jepang yang 0, sekian persen? Itulah, berarti kan itu indikasi bahwa Jokowi mesti dipanggil kan ditanya kan, kenapa ini Anda terima kan gitu kan? Nah itulah kita tunggu KPK berani apa enggak memanggil Jokowi untuk mempertanyakan pertanyaan rakyat kan gitu. Termasuk juga dugaan ada markup di sana? Oh iya, jadi di situ begini, kalau kita hitung, ini yang sudah pasti nih ya, bahwa bunga 0,1% dengan proyek Jepang dan 2% dan 3,4% ada dua ini ya, dua angka ya untuk proyek China dalam 50 tahun. Kan 50 tahun, 10 tahun grace period, kita bayar bunga saja, terus 40 tahun kita bayar cicilan, tapi kan ada bunganya kan dari sisa cicilan itu. Nah, kalau kita hitung 50 tahun, kerugian negara itu, artinya proyek China kemahalan dibandingkan Jepang, itu totalnya itu 4,5 miliar US dollar. Totalnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena bunganya itu 20 kali lipat dan 34 kali lipat dari Jepang. Jadi ini sudah luar biasa bahwa dengan bunga segitu itu tidak mungkin kereta cepat ini bisa survive. KCIC-nya ya, KCIC-nya. Jadi 40% China, 60% konsorsium Indonesia. Ini tidak mungkin bisa survive. Tahun 2024 kerugian dari KCIC itu 2,6 triliun. Artinya apa? Artinya kita anggap bahwa bunganya itu sudah ada sekitar 2 triliun. Artinya kerugian operasional itu 600 miliar. Nah, jadi ini sulit dan kita lihat di tahun 2025 ini pendapatannya tidak naik signifikan, bahkan bisa jumlah penumpang bahkan bisa menurun gitu. Karena apa? Karena dia menaikkan harga tiket dari 250.000 menjadi 300 dan kemudian sekarang ini berapa? Pernah naik bus? Pernah, sekali, baru sekali. Berapa? Masih 250, sekarang udah 350. 275, ada yang 350. Nah, sekarang itu mulai naik gitu. Tapi dengan begitu kita lihat sensitivity-nya bahwa jumlah penumpang akan turun gitu. Nah, jadi survei ini tidak bisa. Dan permasalahannya adalah bahwa kenapa Jepang disingkirkan? Karena dianggapnya mereka menerima Jepang mewajibkan adanya jaminan dari pemerintah. Melalui APBN? Apapun itu, namanya jaminan pemerintah ya pasti APBN akhirnya kan gitu kan. Itu dia minta. Nah, Jepang disingkirkan dengan mengatakan bahwa China tidak minta jaminan dari pemerintah. Nah, pemerintah tidak mau memberikan jaminan, makanya dipilihlah proyek China. Artinya apa? Artinya ini adalah key decision factor yang membuat penentu bahwa Jepang itu tersingkirkan, kalah. Artinya ini tidak boleh dirubah. Kalau ini dirubah, kalau boleh ada jaminan dari APBN, jaminan pemerintah, maka sebetulnya Jepang yang menang. Ini adalah yang paling kritikal. Berarti kalau ini diberikan akhirnya dengan jaminan pemerintah, artinya di situ ada pelanggaran atas keputusan yang awal. Keputusan bahwa ini tidak ada jaminan. Nah, ini pelanggaran serius gitu di dalam evaluasi proyek. Pelanggaran itu peraturan atau seperti apa yang Anda lihat dari mulai ini diinisiasi begitu? Mulai dari peraturan, kemudian keputusan dan segala macam. Iya, dari peraturan. Pertama itu kan adalah bahwa memenangkan proyek itu kan mereka ada kriteria. Kriterianya sebetulnya kalau kita bicara finansial, kalau sama boleh ada jaminan, maka Jepang lebih murah. 4,5 miliar US dollar dari proyek untuk 50 tahun, ya, termasuk bunganya gitu. Nah, dengan adanya kriteria ini kan kriteria penentu. Maka kriteria ini harus menjadi guidance untuk evaluasi proyek ini. Begitu ini dilanggar, berarti ini bisa dianggap yang awalnya adalah memang sengaja untuk menyingkirkan pihak tertentu
untuk mendapatkan proyek memenangkan yang lain, lalu kemudian diubah. Nah, ini adalah bahasa dari orang KPK itu, ini adalah pemufakatan jahat, gitu. Udah masuk ke situ gitu. Termasuk berarti kan kemarin juga Pak Prabowo mengatakan akan melakukan ratas ya kan, membahas soal ini. Ini berarti sudah masuk atensi begitu ya dari seorang Prabowo Subianto soal permasalahan utang WUS ini. Siapa yang mau tanggung jawab? Apakah melalui APBN nantinya begitu ya, atau kemudian melalui Danantara? Kalau memang dari awalnya sudah B2B, loh kok delala masuknya nanti jadi ke APBN? Itu kan yang akan menjadi pertanyaan besar. Benar, ya. Jadi itu yang harus ini, jadi jangan sampai ini terjadi pelanggaran yang harusnya B2B lalu kenapa menjadi APBN. Kecuali pada saat itu tidak ada konteks pembanding yang dikalahkan karena dia meminta jaminan APBN. Kalau seandainya dari awal itu hanya satu proyek atau apapun itu dan memang tidak ada kriteria bahwa oh yang ini minta jaminan APBN lalu dikalahkan gitu. Nah, ini sah-sah aja bahwa kita banyak juga ya utang-utang BUMN yang akhirnya ditanggung oleh pemerintah. Dari misalnya utang Garuda gitu kan akhirnya di bailout juga gitu. Ya itu biasa saja gitu. Tetapi ini masalahnya adalah ada pemufakatan jahat ini. Terindikasi ada ke situ karena sengaja mengalahkan satu pembanding yang harusnya lebih murah dan lebih murah 4,5 miliar dolar selama kurun waktu proyek itu, dan kemudian dialihkan menjadi ada jaminan. Nah ini masalahnya. Jadi nggak sesederhana gitu. Oh ya ini nggak ada yang harusnya B2B kemudian jaminan APBN gitu atau dibayar dengan APBN. Kalau dalam konteks normal itu biasa saja gitu. Tapi ini konteksnya adalah ada pembanding yang harusnya lebih murah kalau dijamin APBN, kalau APBN mau. Bahkan pada saat itu kalau pemerintah mengatakan oke, yang Jepang punya boleh dijamin APBN, sekarang ini jauh lebih smooth proyek ini dan tidak membebani keuangan proyek dan tidak membebani keuangan APBN. Karena apa? Bunganya cuma 75 miliar setahun. Nah sekarang kan yang masalah yang killing ini kan 2 triliunnya ini. Pemufakatan itu siapa yang bermufakat? Ya, yang bermufakat pasti yang memilih inilah, yang memanipulasi dari pemilihan evaluasi proyek ini. Yang tadinya mengatakan, oke tidak ada jaminan, akhirnya ada jaminan. Inilah yang pemufakatan itu. Berarti kan mereka ada niat jelek, bahwa oke ini dikalahkan aja, tidak ada jaminan APBN, lalu kemudian akhirnya dijamin gitu. Ini kan satu tindakan yang ada niat jahat gitu. Oke, dari sisi politik, Mas Adi, Anda melihat apa ya pertimbangan seorang Joko Widodo pada saat itu meninggalkan legacy, salah satunya kita tahu IKN, kemudian kereta cepat saat ini WUS, dan kemudian akhirnya sekarang meninggalkan hutang. Ya kalau mau jujur sebenarnya itu adalah semacam ingin show off terkait dengan pembuktian kinerja dari seorang presiden. Karena kereta cepat itu adalah sesuatu yang sangat mewah, terutama di negara Asia ya, yang sesuatu tidak pernah terjadi. Jadi wajar ketika muncul WUS pertama kali, itu kan dianggap sebagai salah satu epicentrum peradaban kemajuan di Indonesia, dan itu dianggap sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang jauh lebih luas impact yang akan berdampak dengan WUS. Kan itu yang ditangkap. Jadi gegap gempitanya ketika awal WUS kemudian di-create tahun 2015-2016 adalah ini semacam pembuktian bahwa Indonesia itu sudah mulai perlahan keluar dari apa yang disebut dengan kutukan middle income trap. Indonesia itu bukan kelas menengah lagi kok. Ini sebagai negara yang secara perlahan sudah bisa kompetitif bersaing dengan negara-negara lain. Ya buktinya ada kereta cepat, ekonominya diharapkan akan semakin tumbuh dan seterusnya. Cuman ada sesuatu yang terpotong, ada sesuatu yang miss, Adisti, terkait dengan apa sebenarnya hal ikhwal terkait dengan kereta cepat ini. Dulu kan kita tidak pernah mendengarkan bahwa tujuan dari kereta cepat itu adalah impact sosial, bukan impact ekonomi. Padahal yang kita tahu, Pak Antoni mungkin bisa men-tracking. Yang kita tahu dulu ketika ada WUS itu semacam stimulus supaya ada pertumbuhan ekonomi di sekitar bagaimana ujung dari kereta ini, baik di Bandung ataupun di sekitar Halim. Tapi
belakangan ini kan kita mendengarkan dari Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ini bukan soal orientasi terkait dengan uang atau finansial, tapi ini bukan soal profit, tapi yang paling penting adalah soal investasi sosial. Baru kemudian publik nanya, ya kalau memang ini tidak ada investasi untuk kepentingan finansial, ya memang ini adalah semacam proyek besar digunakan oleh negara, tujuannya adalah untuk mensubsidi dan mempermudah rakyatnya. Kan begitu jalan ceritanya. Tapi kan yang menjadi problem itu adalah soal ini hutangnya kegedean nih barang, 2 triliun per tahun, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah Adisti, kalau kita bicara tentang kereta cepat, semua orang pasti happy dan nyaman kok. Ini jarak tempuh Jakarta yang biasanya 3 atau sampai 4 jam, dalam tempuh waktu tertentu, itu sekarang dipangkas oleh Wus dengan kurang lebih sekitar 40 menit. Siapa sih nggak nyaman dengan kecepatan yang dimiliki itu? Cuman yang menjadi nggak nyaman, menjadi nggak happy ketika bising terkait dengan hutang. Oh ternyata dari kenyamanan yang dimiliki oleh masyarakat kita yang sudah jutaan nih jadi pelanggan Wus sejak 2023 hingga hari ini, harus ada beban hutang yang mesti dipersiapkan oleh negara kita kepada Cina. Sebut saja misalnya pendapatan penjualan tiket Wus itu dalam setahun kurang lebih 1, triliun. Tapi ada defisit kan yang mesti disuntik oleh negara dalam hal ini. Kurang lebih sekitar 500 atau 600 triliun untuk menutup hutang tahunan. Inilah yang ramai. Ini kok bisa hutang, gimana ceritanya? Bukankah dulu kereta cepat itu memang diniatkan, diikhtiarkan supaya ini semacam ada simbol industrialisasi. Indonesia itu bukan kelas menengah lagi loh, bukan middle income group, tapi adalah negara yang kemudian relatif bisa diperhitungkan untuk kawasan Asia dan Asia Tenggara. Kan begitu jalan ceritanya. Itulah yang saya sebut ada sesuatu yang terputus. Andai dulu ketika bicara tentang Wus disebut secara terbuka, Wus dengan dananya yang besar lebih menggandeng Cina, ini tujuannya adalah bukan cari finansial, bukan cari insentif, tapi untuk memudahkan bagaimana mobilitas orang Jakarta ke Bandung, Bandung dan ke Jakarta. Tujuannya adalah supaya muncul ekosistem, supaya ada eksternalitas namanya, eksternalitas soal ekonomi itu akan tercipta baik di Bandung ataupun di sekitar Jakarta di Halim itu. Tapi ada perbedaan dong, berarti kalau misalkan Pak Jokowi mengatakan ini investasi sosial tidak ada profit, tapi kemudian perjanjiannya di awal adalah B2B. Nah itu kan agak kontradiktif tuh. Kan itu soal komunikasi, artinya apa? Memang butuh kerendahan hati bahwa sejak awal Wus ini tujuannya apa sih? Kalau memang ini adalah untuk investasi sosial, tapi kontraknya adalah B2B, wajar kalau orang kemudian nanya-nanya. Loh iya dong, iya pasti dong. Kan begitu ceritanya. Kalau mau ya bisnis to government atau government to government. Itu yang paling mungkin bisa diterima oleh akal sehat kita, bahwa sebenarnya ini adalah semacam support transportasi dari pemerintah untuk memudahkan terutama mereka yang kelas menengah yang selama ini merasa terbebani dengan ongkos yang kemahalan. Makanya kalau kita mendengarkan dari pernyataan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu ketika Wus disamakan dengan investasi sosial, ternyata ini kan baru terkuat Adisti. Kenapa ada Wus? Ini kan sama halnya dengan ada LRT, MRT, kereta bandara dan seterusnya untuk mengantisipasi kemacetan yang ada di Jakarta, Jabodetabek dan Bandung. Jadi dalam kalkulasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi tanggal 27 Oktober kemarin tuh hari Senin disebutkan kemacetan dalam setahun yang bisa diakibatkan itu bisa rugi kurang lebih sekitar 68. Itu adalah kerugian kemacetan di Jabodetabek. Jadi ikhtiarnya bikin LRT, bikin Wus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di situ jalan ceritanya. Yang ingin saya sampaikan adalah dulu nggak pernah ada orang yang bicara kayak gini. Kalau dulu bicara tentang bahwa LRT, MRT dan Wus ini adalah satu paket, termasuk juga kereta bandara, tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan. Ya, kemacetan yang dalam kemacetan itu ada sekitar 68 triliun per tahun, tapi dengan Wus misalnya bisa berkurang. Tapi itu kan tidak tersampaikan dengan baik. Itulah yang kemudian ada simpang siur, ada kontradiksi interminis, ada sesuatu yang paradoks. Ini adalah dibayangkan oleh publik sebagai stimulus ekonomi, sebagai simbol industrialisasi yang semakin maju di Indonesia, tapi kemudian persoalan terbesarnya adalah persoalan hutang. Tapi bagi saya yang paling penting adalah dulu ketika ada persoalan Wus, ini muncul, kan sebenarnya banyak sekali footnote kritis ya. Ini Wus ini akan mematikan begitu banyak hal, misalnya soal kereta Parahyangan. Ini kan adalah kereta kesayangan kita nih, murah gitu ya, sekalipun jalannya agak sedikit lambat ya,
Tapi ini kan secara pelan nggak dipakai nih sekarang untuk Jakarta dan Bandung. Kemudian jarak tempuh Jakarta dan Bandung nggak terlampau lama, Adisti. Ada tol juga. Iya, ada tol MBZ dan lebih murah dan lebih cepat sekarang dan seterusnya. Itu dulu adalah variabel-variabel yang sering dimunculkan kepada pemerintah. Jadi feasibility studies-nya itu harus komprehensif betul dengan kereta cepat. Jadi jangan hanya ingin menunjukkan proyek mercusuar yang gegap gempita, ingin menunjukkan negara besar dan negara hebat, tapi pada praksisnya kita itu tidak seperti yang dibayangkan. Kita ini kerompong juga, ingin kelihatan besar tapi ngutang kanan kiri, kira-kira. Nah, itu gimana Mas? Ya, ini begini. Saya rasa Bung Adi ini kehilangan orientasi nih. Kita bukan bicara mengenai apakah kereta cepat itu memberi manfaat atau tidak. Tapi kita melihatnya ada pembanding dengan Jepang. Kalau dengan Jepang pun dilakukan, ya manfaatnya kan sama. Itu pertama. Dengan Jepang lebih murah, kenapa dipilih yang lebih mahal? Poinnya dulu di situ. Yang kedua adalah Parahyangan itu bukannya ditinggalkan, tapi dimatikan, dikurangin. Memang sengaja dimatikan supaya orang beralih ke bus. Nah, artinya bus ini sebetulnya sudah struggle, udah sangat sulit untuk hidup, tetapi inilah yang subsidi-subsidi yang harus dialihkan kepada bus. Penghapusan kereta Parahyangan itu sebetulnya bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi, merugikan keuangan negara. Kalau Agro Parahyangan itu dalam kondisi profit dan dimatikan, berarti itu merugikan keuangan negara. Yang kedua adalah kalau dia dimatikan untuk beralih ke bus, berarti dia melanggar undang-undang mengenai persaingan usaha. Ini adalah monopoli. Diusahakan di situ. That is the point. Yang kedua, kebanggaan nasional. Apa yang mesti dibanggakan kalau 100% kita import dari China itu kereta apinya? Apakah kalau kita beli kapal induk yang besar, kita menjadi bangga? Kita nggak bisa bangun sendiri. Kalau kita bangga, kita bisa bangun sendiri. Itu mengenai kebanggaan nasional. Itu industrial development. Ya. Apakah kalau kita bisa bikin pesawat tempur, misalkan kita import dari siluman, pesawat siluman itu, apakah kita bangga? Kita import 100%. Imported teknologi tidak memberikan kebanggaan kepada kita punya industri. Bahkan ini adalah menyusahkan karena kita itu import 100%. Itu merugikan ekonomi. Nah, kalau kita lihat lagi jumlah penumpang, 6 juta yang benar-benar itu adalah, itu kan redundant kan? Saya bisa naik bus itu kan berkali-kali. Berapa sebetulnya itu? Dan berapa yang beralih dari agro? Jadi artinya secara total mungkin tidak bertambah. Nah, ini yang harus disurvey. Jadi secara ekonomi nggak bertambah, apalagi berhentinya di Halim gitu. Jadi ini banyak sekali yang menyusahkan. Tadi kita bicara dengan Adisti kan, kenapa kita belum pernah naik bus? Ya karena harus berhentinya ke Halim. Iya. Saya 1 jam ke Halim atau setengah jam lebih ke Halim, lalu kemudian di sana turunnya di Tegaluar lagi. Kalau saya mau benar-benar ke Bandung, ini jadi merepotkan. Tadi saya sore bicara sama orang yang dari Bandung. Saya bilang, pernah nggak ke itu? Dia naik transportasi, dia naik travel. Dia bilang, saya tidak pernah. Karena saya harus ke sana itu sudah dari Bandung itu sudah struggling dulu. Selanjutnya, mengenai kemacetan. Ini kan bisa-bisanya Jokowi aja bahwa kemacetan dalam kota lalu dibilang dengan kecepatan. Ini tidak benar. Kemacetan dalam kota adalah dalam kota. MRT misalnya harus dihitungkan LRT. Itu mengenai kecepatan dalam kota. Misalnya di Bandung juga. Tetapi antara kecepatan dari Jakarta Bandung dan kereta cepat tidak memecahkan permasalahan dari transportasi kota. Harusnya adalah bus itu dipindahkan, kita bangun lagi kalau buat Jakarta, yaitu MRT dari barat ke timur. Ini kan baru cuma utara ke selatan aja. Kalau di sini kan belum ada. Ini pasti ada integrasi ke situ gitu kan. Nah, begitu juga di Bandung. Bagaimana? Sampai sekarang macetannya berkurang setelah 2 tahun bus beroperasi. Siapa coba yang bisa bilang bahwa itu berkurang? Jadi itu, kalau saya bilang, Jokowi mengatakan begitu, itu cuma mau cuci tangan, Bung Andi.
Dia cuma mau cuci tangan, bahwa dia bilang di situ dulu bukan transportasi itu tidak perlu bukan mencari untung. Lah, semua orang adalah juga tahu begitu. Tetapi kalau tidak mau kasih untung, berarti Anda kasih tahu, misalnya kelayakan dari kereta cepat harusnya 750.000 misalnya. Ya kan, dia punya keekonomiannya. Dengan catatan sekian juta penumpang. Nah, lalu kemudian dilihat kalau 750.000 masyarakat tidak mampu membayar, maka dikasihkan subsidi seperti MRT. Kan begitu. MRT dikasihkan subsidi karena harga tiketnya lebih murah, harus lebih murah dari keekonomian. Masalah di WUS adalah pemerintah tidak bisa memberikan subsidi kepada KCIC. Karena memang dari awalnya itu satu begitu, dan kedua adalah KCIC adalah 40% asing. APBN tidak boleh memberikan subsidi kepada asing. Itulah masalahnya itu. Jadi ini ada pemaksaan kehendak bahwa ini harus jalan meskipun bahwa proyek Jepang ini lebih menguntungkan. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, bukan masalah bus, bukan masalah kereta cepat. Tapi masalahnya adalah ada yang lebih murah, Anda pilih yang lebih mahal. That is the point. Oke. To the point, on point. Nggak, begini Adisti. Saya kan sebenarnya mencoba untuk meletakkan persoalan WUS itu relatif komprehensif, cover both side ya. Kan kita juga tidak bisa menutup mata argumen-argumen dari pihak-pihak yang mendukung WUS seperti Jokowi, seperti Pak Luhut dan para pendukungnya, bahwa WUS itu desainnya kayak gini. Tapi kan dalam perkembangannya kan kita juga tahu begitu banyak catatan-catatan kritis yang muncul seperti yang disampaikan oleh Bang Antoni ataupun pihak-pihak yang lain. Ini memang proyek gagal kok, ini proyek nggak bener kok, ini nggak ada ekonomisnya kan. Itu adalah efek dari WUS, dan itulah yang kemudian terjadi kenapa kita diskusi hari ini. Ternyata kalau kita mendengarkan argumen dari begitu banyak orang itu, WUS ini memang lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya kan, kira-kira begitu. Tapi kenapa masih diteruskan begitu? Apa yang menjadi? Karena ini kan sudah jadi barang. Iya, tapi maksudku dari awal apa pertimbangan seorang Joko Widodo sebenarnya begitu sampai akhirnya merealisasikan WUS ini, kereta cepat ini gitu. Kan bayangan, tapi begini, apalagi dari partai pendukung dia pada saat itu, PDI Perjuangan, Bu Megawati Soekarno Putri dari 2015 bahkan sudah mempertanyakan urgensinya, manfaatnya apa, itu kan? Itu pertanyaan buat Pak Jokowi deh. Iya dong. Gini kalau kita mau jujur ya, kan kita hidup di sebuah negara di mana koalisi mayoritas dan koalisi besar itu terjadi. Jadi suara-suara kritis biasanya itu tidak pernah didengarkan. Saya termasuk berada di pihak yang selalu memberikan catatan-catatan kritis terkait dengan proyek-proyek mercusuar itu. Tapi begini, pemerintah itu selalu punya argumen. Oke, tapi punya pembenaran. Per hari ini argumen dan pembenarannya seakan-akan terbantahkan ketika kekuasaan itu tidak ada lagi, Adisti. Kalau penguasa yang bicara seakan-akan benar dan seakan-akan absolut dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi kekuasaan salah ataupun tidak, tunggu dia kalau sudah tidak berkuasa. Nah, setelah Pak Jokowi tidak berkuasa, tidak lagi jadi presiden, hal-hal yang sifatnya mercusuar seperti IKN kan juga diributkan. Ini kan dulu bicaranya bukan APBN, tapi kemudian sekarang hampir kita ketahui semuanya adalah dari APBN. Termasuk juga satu persatu nih. Nanti yang lain mulai terkuak Bandara Kertajati. Nanti kemudian nanti dipretelin satu persatu. WUS ini menjadi ramai karena omongan Pak Purbaya sama Mahfud MD yang memulai. Pak Purbaya kagak mau tuh gue yang bayarin atau APBN yang terkait dengan hutang. Termasuk juga Pak Mahfud yang ngomong bicara tentang soal dugaan dan potensi mangkrak, bukan mangkrak, markup dan seterusnya. Jadi orang kemudian mengingat memori lama sebenarnya yang sebenarnya deliver kepada pemerintah, deliver kepada kekuasaan, hati-hati dengan WUS. Apalagi dengan Cina yang relatif dianggap lebih mahal dibandingkan dengan Jepang yang relatif dia hati-hati, proposalnya lebih ketat dan menawarkan sesuatu yang murah. Itu kan diingatkan sejak lama, tapi kan kekuasaan itu selalu menggunakan hukum besi oligarkinya. Penguasa, dia benar, dia absolut. Di luar itu adalah sesuatu yang salah. Itulah yang kemudian muncul belakangan ini. Jadi kritik-kritik terkait dengan infrastruktur, terkait dengan soal yang dianggap mercusuar, bolong-bolongnya kan sudah mulai dikritik secara terbuka. Coba bisa dibayangkan, seorang Menteri Keuangan yang baru mengatakan, dulu di zamannya Pak SBY tanpa membangun infrastruktur, itu pertumbuhan ekonomi gede kok 6%.
Itu kan adalah bagian dari kritik masa lampau juga sebenarnya. Pak SBY kata Purbaya nggak pernah tuh bikin infrastruktur panjang kali lebar, ada Trans Jawa dan Trans Sumatera, tapi dia economic growth-nya itu tumbuh secara signifikan. Kan ini ingin dikatakan bahwa di zamannya Pak Jokowi kan ada satu keyakinan bahwa infrastruktur sebagai instrumen untuk melakukan pemerataan ekonomi kan, bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Jakarta, tapi di tempat-tempat yang selama ini tidak tersentuh. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan dan diskusi hari ini kan adalah sebagai salah satu kritik dari pembangunan masa lampau yang dalam banyak hal sebenarnya banyak bolong-bolong dan catatan kritis yang per hari ini itu menjadi concern publik. Apa concern publiknya? Pertama, diungkit lagi, ini bukan Jepang tapi Cina. Yang kedua, ternyata lebih banyak mudaratnya ketimbang untungnya. Ini ternyata baru ngomong kok sekarang, bukan investasi di bidang finansial, tapi investasi sosial. Artinya apa? Kereta cepat ini ingin dikatakan bahwa proyek lillahi ta'ala ingin masuk surga. Tapi kata Pak Antoni, ini orang cuci tangan aja nih, kan kira-kira. Kan saya ingin menjelaskan itu saja supaya publik itu tidak terpotong-potong. Bantah-bantahannya di situ. Tapi ini juga menjadi PR begitu ya, PR bagi pemerintahan sekarang Pak Prabowo begitu ya, bersama dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian juga ada di sana ada Pak Erlangga. Apa yang kemudian ada di dalam pikiran Pak Prabowo ya saat ini melihat, wow, ini utang Bush segini, ini gimana solusinya ya? Gitu. Iya, bahwa kalau utang mungkin 2 triliun aja per tahun, ya kalau buat APBN ya tidak begitu berat lah ya. Kalau buat cuma 2 triliun aja gitu. Tapi masalahnya adalah ini, bukannya hanya bahwa ini kita diingatkan, tetapi masalahnya yang murah, yang mahal itu kenapa dipilih? Apakah ada faktor korupsi? Apakah ada faktor markup? Ini yang harus diselidiki, yang diusut. Kalau ini ada faktor korupsi sehingga harganya membengkak, kalau ada korupsi yang menyetujui bahwa suku bunganya ini 20 kali lipat dari yang ditawarkan Jepang dan bahkan 34 kali lipat yang ditawarkan Jepang untuk pembengkakan biayanya. Ini kenapa? Ini kan jelas-jelas merugikan keuangan negara, ya. Ini yang harus diselidiki. Markup, apakah benar bahwa kita punya proyek, saya ngambil yang 6,07 miliar aja ya. Itu apakah benar dari China itu 6,07 miliar atau hampir mirip dengan yang Jepang gitu. Jadi kita tahu bahwa kereta cepat China ini jauh lebih murah dari yang Jepang. Kalau kita lihat bandingkan dengan proyek-proyek yang sama, itu ini bisa 2 kali lipat. Nah, kita harus diselidiki gitu. Mau 60%-nya lebih tinggi atau 100% lebih tinggi dari yang proyek sejenis di China, ini harus diselidiki. Kenapa harus diselidiki? Ini sangat penting. Kalau benar terjadi markup, ya misalkan kita bukan 6 miliar tetapi 4 miliar, kalau markup ini berarti proyek ini kan seharusnya 4 miliar. Kalau bisa dibuktikan bahwa ini hanya 4 miliar gitu. Nah, kalau 4 miliar itu bisa dibuktikan dan ada markup ini, maka kita bisa negosiasikan yang 2 miliar ini bukan tanggung jawab kita loh. Ini yang harus dipotong dari proyek, gitu kan? Apalagi kalau ini melibatkan, kalau ada markup dan terbukti ada markup, pasti melibatkan kontraktor. Kalau nggak bagaimana membuat kickbacknya? Kan gitu kan? Nah ini, jadi pasti melibatkan kontraktor itu. Nah, kalau sudah melibatkan kontraktor, maka di sini proyek kita bisa nulkan. Artinya kita bisa minta pertanggungjawabannya, setidak-tidaknya yang markup itu kita harus hapus. Tapi kemudian dari sisi politis, mungkinkah kemudian ini sampai diusut sebegitunya seperti yang tadi disebutkan oleh? Ya, tinggal kita tunggu bagaimana progres reportnya secara menyeluruh ya. Tapi secara prinsip memang, terutama ketika Pak Jokowi setelah tak jadi presiden, banyak sekali memang persoalan-persoalan masa lampau terkait dengan proyek mercusuar dan kebijakan-kebijakan politiknya Adisti. Dalam banyak hal memang itu dipertanyakan secara signifikan. Mulai soal kegunaan infrastruktur, soal IKN, belakangan ini mulai WUS, dan termasuk juga apa yang kita sebut tadi soal
Bandara Kertajati dan seterusnya. Ini kan sebagai salah satu bentuk bahwa sebuah pemerintahan dalam banyak hal itu tidak pernah lepas dari koreksi yang secara signifikan. Tapi banyak juga yang ngomong, jangan hanya itu dong, yang sebelumnya aja sekalian ada Hambalang dan seterusnya. Biar panjang, termasuk juga persoalan Indosat di pemerintahan sebelumnya, biar clear. Ini untuk memberikan rasa keadilan bahwa kalau kita ingin menuntaskan persoalan yang tersisa dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, tentu bukan hanya satu pemerintahan tertentu. Tapi kalau ngomong kayak gini, ini termul-termul baru nih. Tapi yang ingin saya katakan adalah harus kita akui karena Pak Jokowi baru lengser 1 tahun kurang lebih. Jadi yang paling melekat dalam memori publik adalah soal apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya dulu gegap gempitanya WUS itu kan luar biasa. Ini adalah simbol kemajuan, simbol industrialisasi. Banyak influencer dan artis bahkan selfie. Ayo jangan lupa pakai WUS. Itu nggak main-main, ini proyek besar yang ingin ditunjukkan sebagai sebuah kemajuan bangsa Indonesia yang katanya sudah mulai bisa berbangga, tidak seperti negara-negara Asia Tenggara yang lainnya. Tapi dilahlahnya setelah tak lagi jadi presiden, banyak sekali kritik-kritik yang berdatangan ke Pak Jokowi. Salah satunya WUS. Yang menarik dari WUS itu karena triggernya lah Pak Purbaya dengan Pak Mahfud muncul lah. Jadi sesuatu yang lama itu seperti yang disampaikan Pak Antoni itu adalah cerita lama sebenarnya sebagai bentuk kritik dan masukan kepada pemerintah. Hati-hati loh soal WUS ini, orang nanti akan mempermasalahkan ini. Dulu Jepang yang lebih gampang, sekarang kenapa Cina yang dipilih? Dulu katanya adalah simbol kemajuan ekonomi, kenapa sekarang investasi sosial? Kan itu yang sebenarnya mendaur ulang sejarah dalam konteks untuk mencari pembenaran. Maka muncullah pihak-pihak audit investigatif lah, apa yang dilakukan oleh PKS dan seterusnya. Tapi kan kemarin dari pihak misalnya Pak Luhut ataupun Pak Jokowi ataupun relawan-relawannya mengatakan WUS ini mantap kok, nggak ada yang mau dipersoalkan. Jadi mereka masih cukup berkeyakinan bahwa WUS itu mantap. Bahkan seperti Projo ngomong ini bukan soal Jakarta sama Bandung lagi. Kalau bisa WUS bahkan sampai ke Surabaya. Kalau bisa ke Madura aja membelah lautan dan jembatan Suramadu itu. Jadi sampingnya Suramadu juga. Jadi ada WUS juga ya gitu. Karena saking hebatnya WUS gitu ya. Nanti kita persoalkan lagi gitu bahwa WUS itu adalah sesuatu yang aneh. Kan kira-kira begitu. Ya, jadi begini, ya sekali lagi bahwa kereta cepat itu, bahwa itu membawa manfaat dan sebagainya, that's okay gitu kan. Sekali lagi, itu bukan masalah WUS, bukan masalah kereta cepat, bukan masalah teknologi ini. Tapi masalahnya kita juga bisa MRT, kita juga bagus, ya kan. Kita juga bangga dengan MRT. Indonesia sudah ada MRT, negara-negara lain sudah lama ada MRT. Tapi kita kan mulai berbangga juga. Tapi berbangganya adalah bukan karena kita bisa bikinnya, tapi ya karena di sini sudah kita join dengan kota-kota yang metropolitan yang sudah begitu maju gitu. Nah, WUS bukan soal kereta cepatnya, bukan soal kereta WUS-nya ini gitu. Jadi sekali lagi bahwa ini termul ini harus dibilang bahwa ini bukan masalah WUS, tapi masalahnya ini kemahalan. Titik gitu kan. Ini masalah korupsi. Kalau saya mempertimbangkan begitu, bahwa apakah benar ada korupsi, bagaimana bisa membengkakkan biaya 1,2 miliar, bagaimana bisa 2%, suku bunga 2% bisa diambil dibandingkan dengan 0,1%, di mana dalam nilai rupiah dengan kurs yang 16.300, kita harusnya membayar bunga 75 miliar dibandingkan dengan 2 triliun. Di mana logikanya? Ini yang kita permasalahkan, bukan kereta cepatnya. Jadi jangan dibuat lagi, sekali lagi, oh gini kereta cepat, bukan itu. Ini masalah korupsi yang harus dibongkar. That's it. Ya gitu. Jadi Pak Antoni itu memang lebih fokus pada hal ehwal nih. Kenapa dari Jepang pindah ke Cina? Jadi gitu. Kalau WUS atau apa nggak ada soal. Nggak ada soal. Itu that's the point-nya di situ. Seperti yang termasuk juga. Tapi gini, yang jadi pertanyaan saya adalah sebenarnya Indonesia tuh sudah pantas belum sih? Sudah mampu belum sih punya kereta cepat? Kalau kita lihat, ini saya bicara dari fiskal aja. Dari segi keuangan. Dari segi keuangan, dari APBN. Menurut Anda? Kita punya pendapatan, tax ratio kita, rasio pajak kita itu cuma sekarang ini 8,5%, maksimum 9%. Dari situ 30%-nya 26% per Juni, 30%-nya kita harus bayar bunga. Bagaimana kita mau membuat proyek-proyek mercusuar ini kalau sekarang ini transfer ke daerah aja harus dipotong? Di mana logikanya? Ini kan transfer ke daerah harus dipotong kan? Jadi bahwa readiness daripada itu kita harus membandingkan secara keseluruhan keuangan kita,
fiskal kita, APBN kita tidak mampu untuk membiayai hal-hal seperti ini. Jadi belum mampu. Belum mampu. Kecuali yang tadi kita mendapatkan bantuan. Bantuannya apa? 0,1% bunga lah. 0,1% bunga itu kan sama juga free. Kita belum mampu sebenarnya kalau menurut Pak Antoni secara fiskal. Ya memang. Tapi dari segi politik, dampak politiknya seperti apa? Proyek mercusuar itu kan cost ekonominya besar, Adisti. Dulu kan kita juga mendengarkan bagaimana desain ekonomi soal IKN itu kan cukup luar biasa. Dia menjadi salah satu epicentrum yang diharapkan untuk melakukan pemerataan ekonomi. Di banyak tempat, di banyak negara, ada yang sukses, ada yang gagal kan pindah ibu kota itu. Dulu juga kita dengar ngomongnya tidak pakai APBN, tapi per hari ini mostly juga pakai APBN. Jadi dipersoalkan terus. Jadi hal-hal yang semacam ini kalau kau berbicara tentang unsur politik dan komunikasinya, jadi desain awal, model komunikasi sama realisasinya itu ya between rock and hard place lagi, bukan hanya soal dilematis, tapi memang banyak hal yang cukup paradok. Dulu memang kita sangat senang kok, ini pindah dong IKN, sesuatu yang pernah dimimpikan oleh mantan presiden sebelumnya tapi tidak terwujud. Di Pak Jokowi terwujud. WUS ini mungkin mimpi semua presiden-presiden terdahulu, tapi kemudian di Pak Jokowi terwujud. Tapi sekali lagi sesuatu yang dipaksakan ya tidak reliable dengan akses ekonomi kita tentu menjadi problem yang cukup luar biasa. Dan ini menjadi itu yang kemudian didiskusikan dengan Pak Antoni dan begitu banyak orang. Oh iya ya, ternyata apa yang kita nikmati hari ini, kemudahan-kemudahan, ternyata itu juga banyak merepotkan, terutama untuk membayar hutang cicilan. Kalau tidak salah kemarin kan Presiden sudah memerintahkan 3 orang tuh untuk bikin skema dan skenario untuk bayar cicilan ke WUS. Siapa tuh? Pak Purbaya pasti meriang-meriang tuh. Pak Erlangga meriang-meriang tuh. Apalagi Pak Rosan yang dan antara itu agak pusing 4 keliling itu untuk cari skenario karena sudah ada komitmen bahwa hutang terhadap WUS itu adalah tidak pakai APBN, dia non APBN. Kan sekarang orang nanya, kalau non APBN, saya nggak tahu Pak Antoni, mau dibayar pakai apa? Saya ada solusi. Apa solusinya? Apa solusinya? Itu kan yang jadi solusinya begini, ini harus bisa dibiayai oleh KCIC sendiri, oleh proyek. Mungkin nggak? Mungkin, kita harus negosiasi. Dalam arti begini, yang kita tidak bisa bayar, misalnya kita tahu bahwa kelebihan dari cash flow dari proyek ini kita bayarkan bunga. Jadi bunga itu hanya dibayar kalau ada kelebihan cash flow. Jadi tidak memakai APBN. Nah, misalnya kita ada kelebihan cash flow 10 miliar, kita bayar. Ini bunganya Anda 10 miliar. Yang lain mau diapain? Mau dikapitalisasi, silakan. Yang kedua adalah kalau seandainya tahun depan, penumpang bus naik, ya, lalu kita ada surplus di dalam kita punya operasional menjadi 50 miliar, kita bayarkan 50 miliar. Nah, jadi proyek ini yang harus bisa memberikan financing sendiri. Sampai seberapa kita harus bayar? Apakah 2 triliun? Ya tidak juga. Kita harus bilang ini negosiasi bunganya adalah sesuai dengan yang Jepang, 0,1%. Ini yang ditawarkan Jepang. Jadi ada benchmarknya loh. Bukan kita enaknya saja gitu, kita mau ngemplang. Enggak. Ini ada benchmark dari Jepang 0,1%. Artinya apa? Dengan kurs sekarang kita bayar 75 miliar. Seandainya KCIC-nya itu sudah mendapatkan surplus 100 miliar, ya kita bayar 75 miliar. 25 miliarnya masih surplus. Itu sampai kita akumulasi terus, sampai kita ini kan. Ini yang harus solusi yang harus diambil. Dan saya encourage pemerintah harus menjalankan ini, tidak boleh memakai APBN, ya karena ini merugikan rakyat. Bayangkan 2 triliun itu bisa membangun seluruh pasar induk, bisa memodernisasi seluruh pasar induk untuk memberikan barang yang lebih murah kepada seluruh masyarakat Indonesia. 2 triliun itu cukup, apalagi 2 triliun per tahun. Bagaimana dampak sosialnya kita bisa membantu rakyat-rakyat miskin? Ini yang harus dipikirkan. Jangan seenaknya aja bahwa ini, 2 triliun itu APBN mampu. Tetapi dampak sosialnya, dampak kemiskinannya, apakah ini harus dinaikkan lagi mengenai penghapusan subsidi dan sebagainya. Yang ini harus dilihat. Gitu. Oke, kita akan lihat dulu netizen bersuara seperti apa. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab membayar utang WUS ini, kereta cepat ini. Kita akan lihat netizen punya pendapat mereka masing-masing, kita lihat bersama. Ini dia. Nah, pemerintah pusat yang harus bertanggung jawab karena dia yang menerbitkan Dimsum Bond @trader376.
Kemudian ada @byg084. Yang harus bertanggung jawab adalah, ini dia, orang yang menyetujui tingkat bunga 0,1% diubah jadi 2%, yang harus bertanggung jawab. Saat ini cicilan bunga sekitar 2 triliun. Seandainya tingkat bunganya cuma 0,1%, maka cicilan bunganya hanya sekitar 100 miliar. Dahsyat kan bedanya? Nah, oke, kita lihat lagi, ada lagi netizen mau ini lagi. Nah, ini dia. Netizen mengatakan begini, @rohimx3d, nggak ada yang dirugikan, semua akan baik-baik saja. Hidup itu harus berani dengan tantangan. Itu Pak Antoni tuh. Terus tantangannya seperti apa dulu ya? Oke. Komentar termul-termul apa? Sah-sah aja, Sah-sah aja. Kan berkomentar kan, nggak apa-apa Ya dong. memang kan gampang Boleh. bikin istilah sekarang, gampang Iya. dituduh, gampang disudutkan. Ampun. Nah, terus udah gitu ada lagi @muhammadlatif3691. Saya sebagai rakyat tidak merasa terbebani. Nah, ini ada yang harus ada yang bertanggung jawab, ada yang enggak, saya nggak merasa terbebani. Ya memang dia nggak berasa gitu. Memang dia nggak ikut bayar gitu kan. Memang nggak berasa gitu. Kalau ngomong langsung berasa gitu. Tapi kalau kita mesti ngelihat secara keseluruhan, Secara APBN, apa segala, itu siapa yang dikorbankan. Ada uang yang ini yang harusnya bisa diberikan kepada Lagi-lagi siapa rakyat yang harus miskin. dikorbankan, Iya, bisa diberikan kepada rakyat miskin. Bantuan itu bisa memberikan subsidi kepada sekolah ya. Ini gimana gitu. Ini kan pasti ada substitusinya kan gitu. Nah inilah yang dikorbankan gitu. Bahwa kita nggak langsung, misalkan langsung nih kita punya ada transfer ke daerah langsung dikurangin. Itu kan rakyat di daerah berasa gitu. Nah ini tapi apakah yang di sini berasa, apa yang di sana berasa itu nggak tahu karena kita tidak ada direct langsung diminta dibayar, tapi melalui APBN dan melalui APBD yang melalui itu. Oke, Mas Adi. Kalau menurut Anda nih, legacy pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Joko Widodo, apakah ini menjadi beban dari pemerintahan selanjutnya yang saat ini diemban oleh Prabowo Subianto? Ya kalau mau jujur ya, karena dipersoalkan. Kalau tidak dipersoalkan tidak jadi beban. IKN dipersoalkan, kan jadi beban. Sekarang APBN kan harus tiap tahun mengucurkan dana supaya ini sustain dan berkelanjutan. Kan pemerintah juga tidak ingin stop kan soal bagaimana pembangunan IKN. Apapun judulnya, WUS ini kan sudah terjadi kerjasama politik antara dua negara. Udah kadung terlanjur basah ya ibaratnya. Bukan hanya soal terlanjur basah atau apapun, ini sudah jalan bareng. Iya kan, 20 Oktober 2023 itu sudah beroperasi. Kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Kalau bertanya ini harus tanggung jawab siapa? Tadi netizen udah jawab kok, tanggung jawab pemerintah pusat katanya. Siapa yang mau bertanggung jawab? Kan Pemda nggak mungkin, menteri-menteri nggak mungkin. Ini adalah tanggung jawab pemerintahan hari ini. Jadi rapat terbatas kemarin yang dilakukan oleh pemerintah mencari solusi bagaimana cara membayar hutang itu adalah bukti yang cukup valid. Bahwa ini adalah kebijakan masa lampau, tapi kemudian persoalan-persoalan turunannya memang harus dilanjutkan oleh pemerintahan hari ini. Dan kita tahu pemerintahan hari ini cukup bangga menyebut adalah pemerintahan keberlanjutan dari pemerintahan yang sebelumnya. Jadi nggak perlu ada yang diratapi. Ini pemerintahan keberlanjutan, kolaborasi dan bekerja sama. Jadi apa yang terjadi di masa lampau juga akan ditanggung di hari ini. Baik dan buruknya itu akan ditanggung bersama, kolektif, kolegial. Kan itu politik kita hari ini, Adisti. Ya? Tadi saya terlupakan sedikit, apa tuh, Bung Adi. Pak Antoni? Pertama begini, bahwa kita merasa oke bangga mengenai kereta cepat. Saya nggak sebut WUS-nya lah ya, yang penting kereta cepatnya lah ya. Kalau kita ada dari Jepang, ada dari itu sama juga, kita bangganya sama saja kan gitu kan. Tapi kita lihat sebetulnya apa? Ini kebanggaan ini apakah real, dalam arti apakah ini memang untuk marketing gimmick. Kalau kita lihat kereta cepat itu di Maroko juga udah ada gitu kan. Udah lebih panjang dari kita gitu kan di Maroko untuk itu. Jadi nanti di Afrika juga ada gitu. Jadi selama kita memang ada komitmen untuk itu, karena kita beli teknologi itu nggak susah gitu. Siapin uang, siapin mau berkorban, ya siapin utang kan gitu kan, itu jadi gitu. Nah itu satu. Jadi
Saya rasa kebanggaan ini hanya sebagai ditiupkan saja supaya seolah-olah ya Anda dukung kan gitu kan. Padahal kalau kita lihat substansinya adalah ini bukan kebanggaan kita, ini adalah semacam import, atau kalau buat China itu adalah export financing kan gitu kan, dia mesti ekspor itu. Ini kan trade ini perdagangan aja gitu. Terus yang kedua adalah mengenai misalnya kita harus usut kepada yang lain-lainnya. Benar, kita harus usut sekarang Century terhambat. Ya kan, Bank Century itu juga terhambat gitu kan. Itu Sri Mulyani sewaktu mau diperiksa dia kabur ke Amerika. Udah mau diperiksa, KPK periksa hari ini, besok dia pergi ke Amerika. Diterima oleh Bank Dunia. Nah, ini kan harus ini kan Hambalang, kalau nggak salah Hambalang kan sudah ada beberapa yang memang kasus. Iya ada kasus kan dan sudah diperiksa, sudah diapakan dan ada yang tersangka juga kan. Kalau nggak salah ya, saya lupa untuk Hambalang. Jadi ada gitu. Tapi apakah sampai ke atasnya, ke yang decision makernya, siapa yang bertanggung jawab? Nah ini kan biasa kita di stop di bawah kan gitu kan. Ya, cuman satu aja, kalau kita lihat juga judi online sekarang juga kan belum ini sudah ada tersangka tapi kan apa mengerucut lalu kepada misalkan pendidikan Kementerian Pendidikan ya apakah berhenti sampai Nadiem atau ada orang juga yang itu kan ini udah luar biasa bahwa Nadiem bisa dijadikan tersangka gitu. Nah itulah jadi itu sebetulnya sudah ada juga tetapi menurut saya penegakan hukumnya sampai sejauh mana kita mencerat yang benar-benar bertanggung jawab. Oke, terakhir, menurut Anda, Mas Adi, dampak politiknya dari soal Wush ini, utang Wush ini kepada Presiden Prabowo Subianto, singkat saja. Ya, kalau mau jujur sebenarnya ini adalah sesuatu yang tidak mudah bagi pemerintah Indonesia dan Pak Prabowo kalau menemukan skenario yang baik untuk membayar hutang, ini dianggap sebagai sikap kenegarawanan yang cukup luar biasa. Ini bukan proyeknya Pak Prabowo, proyek masa lampau. Tapi persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya soal hutang itu diselesaikan. Itu bagus Adisti, itu bagus. Meski harus diakui bayar hutang itu tidak gampang. Makanya ketika Pak Purbaya bilang bahwa tidak akan bayar hutang pakai APBN, itu kan menjadi penegas. APBN kita kan posturnya tidak sedang oke-oke banget. Terutama ketika mengejar soal pertumbuhan ekonomi, soal menahan inflasi, termasuk juga soal bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Tapi pada saat yang bersamaan, hutang kita kan bukan hanya WUS, tapi di sektor lain yang selalu jatuh tempo setiap tahun, itu membuat siapapun yang menjadi presiden di negara kita, itu pasti luar biasa pusing. Makanya kemarin saya ngomong di berbagai tempat, 28 Oktober adalah momen Sumpah Pemuda. Apa sih yang diwariskan ke anak muda selain hutang di negara kita? Ini sebagai salah satu nyata yang ingin saya katakan adalah siapapun yang jadi presiden di negara kita ini rasa-rasanya menyelesaikan persoalan hutang itu agak rumit. Tapi biasanya insentif politiknya kalau ada presiden tidak pernah ngeluh, tidak pernah protes-protes dengan kebijakan sebelumnya, tapi mau tanggung jawab biasanya dikasih jempol. Itu hebat biasanya. Makanya Pak Prabowo ketika ratas memerintahkan ketiga menteri cari solusi, Pak Prabowo hebat ini. Warisannya hutang ya, agak ironik ya, agak ironis ya. Tapi ada rakyat yang tidak keberatan kok, tidak berasa kok. Nggak berasa, karena nggak bayar langsung. Ya nggak tahu aja lagi pusing di pemerintahan yang sekarang. Rakyat itu merasa protes kalau PBB naik. Iya benar. Kayak hari ini kan. Rusuh itu, bukan protes lagi. Iya. Tapi gini soal WUS ya, WUS enak kok, cuman 38 menit Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Yang nggak enak itu bayar hutangnya. Iya benar ya, memang cepat, tapi ya yang enak memang bayar hutangnya. 3 kata untuk kereta cepat. Iya. 3 kata untuk kereta cepat. Ya, usut potensi dugaan korupsi dan markup ini. Usut dugaan korupsi dan markup itu intinya. Oke, Mas Adi, 3 kata untuk Wush. Kenyamanan yang harus dibayar dengan hutang. Ada rasa, ada harga, ada rasa. Jadi prestise, privilege, kenyamanan, kecepatan. Ternyata ada ongkos yang mesti dibayar. Apa ongkosnya? Bayar hutang tiap tahun 2 triliun 50 tahun. Aduh, pusing deh pokoknya bayar hutang. Mudah-mudahan ya pemerintahan Prabowo ini bisa punya ada skemanya yang benar-benar bisa memberikan solusi ini Tapi juga. biasanya orang yang hidup dengan penuh hutang nggak happy, Aristi.
Aduh, makanya saya jangan banyak-banyak utang lah ya. Jangankan hutang, nyicil aja meriah-meriah. Nah itu dia, itu aja sampai kayak, aduh ini kapan sih cicilannya selesai, nih kapan sih cicilannya selesai. Terus katanya, ya udahlah kok cuma 5 tahun, habis itu ntar ada lagi yang nanggung. Oke, terima kasih Pak Antoni Budiawan bergabung bersama kami, kemudian juga ada Mas Adi Prayitno, terima kasih sudah. Pak Antoni, terima kasih. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana dinamika utang wush yang kita lihat. Utang wush ambyar, siapa bayar? Nanti kita akan ketemu lagi di On Point with Adistila Rasati di episode selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.